Perkenalkan, nama saya Gedari Pangestu dengan NIM 2511011087. Di sini saya akan membuat video statistika dasar dengan menganalisis uh, analisis uji C kuadrat 23 dan uji satu sampel dalam konteks bimbingan dan konseling. Di mana dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Nyoman Dandas beserta Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama, analisis C kuadrat, hubungan jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar. Yang kedua, analisis efektivitas layanan konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, berikutnya soal pertama, yaitu seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitannya antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan belajar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Adapun susunan tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data dummy Anda. Lalu, uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf alfa sama dengan 0,05. Terdapat hipotesis dan data tabel. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. H1 yaitu ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Berikutnya, adapun kode variabel, yang pertama itu jenis kelamin atau yang bisa disebut X, yang dimana laki-laki itu dikategorikan 1, lalu perempuan sama dengan 2. Lalu untuk kedisiplinan belajar, kita pakai nilai Y, yang dimana rendah itu 1, sedang itu 2, dan tinggi itu 3. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel dari nomor urut 1 sampai dengan 60. Dan setelah kita menyusun tabel-tabel ini, kita jadikan tabel kontingensi atau FO, di mana jenis kelamin laki-laki perempuan, adapun rendah, sedang, tinggi, dan juga beserta total-totalnya. Di mana laki-laki yang kedisiplinan belajarnya rendah itu ada 12 orang, sedang 12, dan tinggi 6. Sedangkan perempuan itu ada rendah 6, sedang 12, dan tinggi 16. Kemudian kita totalkan baris ini, kedua baris ini menjadi 30 dan 30. Lalu jumlahkan 30 tambah 30, yaitu 60. Lalu kita jumlahkan juga kolom rendah, sedang, dan tinggi. Di mana rendah 12 tambah 6 sama dengan 8, 12 tambah 12, 24, 6 tambah 12, 18. Berikutnya, adapun rumus C kuadrat, yaitu rumus frekuensi harapan atau bisa disingkat FH. Di mana FH sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N. N ini merupakan nilai keseluruhan siswa. Pada laki-laki rendah sama dengan FH, di mana total barisnya itu ada 30 dikali total kolom yaitu 18 dibagi 60 yaitu data keseluruhan siswa. Mana 30 kali 18 yaitu 540 terus dibagikan 60 sama dengan 9. Adapun sedang yaitu FH sama dengan 30 kali 24 dibagi 60. Mana 30 kali 24 itu sama dengan 720. Lalu dibagikan 60 sama dengan 12. Lalu berikutnya itu tinggi FH yaitu 30 kali 18 dibagi 60 sama dengan 540 dibagi 60 yaitu hasilnya adalah 9. Begitupun juga dengan perempuan sama rumusnya, yaitu rendah sama dengan FH sama dengan 30 yaitu total barisnya pada perempuan dikali 18 total kolom pada perempuan. Berikutnya sama dengan 530 kali 18 sama dengan 540 dibagi 60 sama dengan 9. Lalu ada kategori sedang yaitu FH 30 kali 24 dibagi 60, mana 30 kali 24 720. Terus dibagi 60 sama dengan 12. Lalu adapun kategori tinggi yaitu FH 30 kali 16 sama dengan 540. Lalu dibagi 60 sama dengan 200 sama dengan 9. Lalu berikutnya kita akan menghitung kontribusi, yaitu kelompok. Kita kelompokkan terlebih dahulu laki-laki dan perempuan, di mana ada laki-laki kategori rendah, laki-laki kategori sedang, dan laki-laki kategori tinggi. Begitupun juga sama dengan perempuan, ada rendah, sedang, dan tinggi. Lalu adapun nilai FO. FO dan FH ini sudah kita dapatkan tadi, di mana kita dapatkan di sini. FH-nya di sini. Lalu kita kurangkan FO kurang FH kuadrat pangkat 2, mana 12 kali 9 dipangkatkan 2, hasilnya 9. 12 kurang 12 pangkat 2 0. 6 kurang 9 pangkat 2 hasilnya 9. Begitu juga seterusnya. Kemudian adapun rumus FO kurang FH pangkat 2 dibagi FH, di mana hasil FO ini sudah kita dapatkan melalui rumus ini, di mana setelah itu kita akan bagi dengan FH lagi, di mana 9 bagi 9 itu 1, 0 bagi 12 itu sama dengan 0, dan 9 bagi 9 1, begitu juga seterusnya. Lalu kita akan totalkan keseluruhan nilai ini kita jumlahkan, dan kita akan mendapatkan hasil 4. Berikutnya, kita akan menghitung T-tabel
di mana uh, X pangkat 2 tabel 0,05. Dari mana kita mendapatkan 0,205 ini? Dari soal yang tadi, di mana rumusnya itu adalah X pangkat 2 tabel 0,05 dan kurung K kurang 1, kurung tutup, lalu kurung buka B kurang 1 kurung tutup. Uh, di mana kita akan masukkan angka-angka ini. K itu sudah pasti 2, dikarenakan ini merupakan soal C kuadrat 2 kali 3. Nah, K yang dimana sama dengan itu K kali B atau 2 kali 3. Kita masukkan K-nya 2 dan B-nya 3. Kita kurangkan 2 kali 1, kurang 1, 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu kita kurangkan, tambahkan lagi, kurangkan lagi, menjadi hasilnya 2. Terus 0,05 dikali 2 sama dengan 5,991. Selanjutnya, kesimpulan dan interpretasi dari hasil berikut. Berdasarkan hasil uji C kuadrat diperoleh nilai X2 hitungnya itu 4. Di mana dapat 4? Kita dapatkan 4 dari nilai total ini. Ini merupakan T hitung. Dan X pangkat 2 tabel sama dengan 5,991. Pada taraf signifikan 0,05 dengan derajat bebas atau bisa disingkat dB sama dengan 2. Karena X pangkat 2 tabel itu lebih besar dari X pangkat 2 hitung, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Nah, adapun interpretasi dari BK sendiri itu, mana tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin, sehingga layanan bimbingan dapat diberikan secara merata kepada seluruh siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal kedua, mana soal keduanya itu adalah konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dan skala 4 dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy Anda. Lalu uji pada taraf A sama dengan 0,05 dengan uji dua pihak. Baik. Yang pertama itu ada hipotesis yang memang HO sama dengan mu, ndol, sama dengan itu merupakan sama dengan 75. Di mana penjelasannya setelah mengikuti layanan konseling kelompok rata-rata skor percaya diri sama dengan 75. H1 sama dengan mu 1 tidak sama dengan 75. Di mana setelah mengikuti layanan konseling kelompok rata-rata skor percaya diri tidak sama dengan 75. Adapun data tabel. Berikut data tabelnya dari nomor 1 sampai dengan 12. Di mana kita dapat nilainya yaitu nomor 1 72, nomor 2 78, nomor 3 75, begitu juga seterusnya. Lalu kita jumlahkan semua ini menjadi 918. Setelah ini kita akan lanjut mencari min, di mana X bar, rumus itu X bar sama dengan sigma X dibagi N nilai. Sama dengan jumlah keseluruhan nilai ini yaitu 918. Kita masukkan ke sini. Dan N ini total keseluruhan nomor ini. 12, yaitu 918 dibagi 12 sama dengan 76,5. Lalu setelah mendapatkan min ini, kita beralih menjadi X kurang X bar. Di mana nilai X ini dikurangkan dengan nilai ini, min ini. Di mana 72 dikurang 76,5 mendapatkan hasil min 4,5. 78 dikurang 76,5 mendapatkan hasil 1,5. Begitupun juga seterusnya sampai angka 12. Setelah mendapatkan ini semua, kita akan beralih mencari X dikurang X bar pangkat 2. Di mana jumlah ini dipangkatkan dengan 2. Di mana min 4,5 dipangkatkan 2 akan mendapatkan hasil 2,25. Sedangkan 1,5 dipangkatkan 2 yaitu mendapatkan hasil 2,25. Begitupun juga seterusnya, setelah kita melakukan semua ini, kita jumlahkan 20,25 ditambah 2,25 dan seterusnya. Kita mendapatkan hasil 143. Setelah itu, setelah mendapatkan seluruh data tabel ini, kita akan mencari simpang baku. Di mana simpang baku rumusnya S sama dengan akar kuadrat sama dengan akar kuadrat sigma hasil keseluruhan data ini X kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Kita akan masukkan angkanya, di mana hasil dari ini sudah kita dapatkan ini dia. Kita masukkan ke sini 143 dibagi 12, 12 data 12 ini ke 12 ini dikurangkan 1, kita akan mendapatkan hasil 11. Lalu dari hasil 143 dibagi 11 kita akan mendapatkan hasil akar kuadrat 13. Lalu setelah kita kuadratkan, kita akan mendapatkan 3,606. Setelah itu kita akan menghitung nilai yang dihipotesiskan tadi. Yang pertama, nilai ideal yang rumusnya itu adalah item, skala tertinggi dan dikali jumlah. Item ini kita dapatkan tadi di soal beserta juga skala tertingginya. Jadi mana item itu 12, skalanya 4, dan jumlah data keseluruhan tadi itu 12. Kita kalikan seluruh ini mendapatkan hasil 1200. Yang kedua, rata-rata nilai ideal. Nah, nilai ideal.
dibagi jumlah. Nah, nilai ideal ini kita dapatkan di sini 1.200, kita masukkan sini. Lalu jumlah keseluruhan data ini 12. 1.200 dibagi 12 sama dengan 100. Nah, lalu kita akan mencari 75% nih. Maka 75% dari rata-rata ideal tersebut sama dengan 0,75 dikali 100. Di mana dapat 0,75? Dikarenakan 75 bagi 100 akan menghasilkan 0,75. Lalu kita kalikan 100 di sini, kita dapatnya 100 sama dengan MU sama dengan 75% atau bisa disebut 75. Lalu kita akan hitung T tabel dan T hitung serta kesimpulannya. Mana T hitung rumusnya itu T sama dengan X bar kali mu 0 dibagi S. Lalu dibagikan juga dengan akar kuadrat N. Itu sama dengan X bar itu 76,5 yang tadi kita dapatkan di sini, min ini. Lalu dikurang 75. 75 ini kita dapatkan di sini, yang 75%. Lalu dibagi 3,606, dibagi lagi akar kuadrat 12 sama dengan 76,5 dikurangin 75 itu memberikan hasil 1,5. Lalu 3,606 dibagi akar kuadrat 12 kita mendapatkan hasil 1,041. Lalu kita bagi ini, kita akan mendapatkan hasil 1,441. Lalu kita akan mencari T tabelnya, di mana T tabelnya itu rumusnya N kurang 1 bagi sigma sama dengan N ini nilai keseluruhan 12 dikurangi 1, kita akan mendapatkan hasilnya 12. Lalu 0,05 kita bagikan, kita akan mendapatkan 2,201. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, T hitungnya 1,441 dan T tabelnya 2,201. Ternyata T tabelnya lebih besar ketimbang T hitungnya. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok dengan standar sekolah sebesar 75%. Nah, intervensi BK-nya yaitu layanan konseling kelompok menghasilkan rata-rata skor kepercayaan diri yang tidak berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan sekolah. Sehingga capaian siswa dapat dikatakan telah sesuai dengan standar yang diharapkan.